Alhamdulillah ya, ketika saya saat itu ya 3,5 tahun yang lalu, biasa pengusaha itu utangnya banyak, tapi kemudian timbul kesadaran tentang dosa riba, dan alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya sehingga utang saya 3,2 miliar itu bisa lunas kurang dari 1 tahun. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa sih komunitas anti riba? Ya, komunitas anti riba adalah sebuah komunitas atau kumpulan dari orang-orang yang sadar betul tentang dosa riba dan ingin ya terbebas dari utang riba. Ada yang sudah bisa terbebas dari utang riba, tapi ada juga yang masih berproses untuk berjuang supaya bisa terbebas dari hutang riba. Dan yang pasti komunitas anti riba ini juga ingin berbagi dengan semakin banyak orang supaya juga bisa terbebas dari hutang dan riba. Nah, kenapa kita punya keinginan yang seperti itu? Ya, karena memang faktanya yang namanya riba itu enak di awal tapi susah di akhir gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkannya senang, wah kelihatannya wah bersyukur, bahagia gitu ya. Tapi setelah itu dengan kewajiban-kewajiban, wah biasanya kemudian kita merasa berat ya, merasa terbebani dan sebagainya. Makanya memang begitu. Nah, itu kalau dalam keseharian yang mungkin sering Mbak dan Bapak Ibu rasakan, apalagi di masa pandemi ini, wah, kondisi seperti itu sangat terasa. Nah, menurut agama ya, riba itu juga ngeri banget ya, dosanya Masya Allah luar biasa dosa dari riba itu. Ya, dan alhamdulillah ya, ketika saya saat itu ya 3,5 tahun yang lalu, ya, biasa pengusaha itu utangnya banyak, tapi kemudian timbul kesadaran tentang dosa riba, dan alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya sehingga utang saya 3,2 miliar itu bisa lunas kurang dari 1 tahun. Ya, insya Allah teman-teman yang ada mengikuti Facebook Live ini, yang saat ini masih terjebak pada hutang riba, ya insya Allah saya paling lambat 2022 paling lambat, insya Allah semua utang-utangnya udah lunas semua. Ya, dan kalau teman-teman berjuangnya sungguh-sungguh bersama kami, insya Allah 2021 ini pun bisa lunas utang semua. Karena bagi saya tidak ada yang tidak mungkin ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar dari sisi agama mengenai ya, karena saya sendiri bukan seorang ustadz ataupun apalagi kiai, jauh ya. Nah, tetapi ada satu video yang menarik ya, yang akan memberikan penjelasan atau pemahaman tentang masalah riba. Nah, supaya kita punya pemahaman yang sama, mari sama-sama kita ikuti dulu video yang kita tampilkan berikut ini ya. Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Iya. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank Pak. Ada apa Mas? Boleh Dimas? minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Ami. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami yang terbaru, credit card platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada pembebasan annual fee tahunannya Baik, Pak. baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak? Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim?
Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, alhamdulillah ya. Kita sama-sama muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Iya, Pak. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba, iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya. Pak, Pernah. tapi Pak, bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, Boleh ya? boleh. Ya. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Iya. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya, Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Iya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Iya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga Pak? Iya. Siap mendengar? Masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya Pak. Yang ketiga. Ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan. Menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, Pak. kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, neraka Pak. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia, dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati, dia berenang di sungai darah. Iya Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab, dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan Iya Pak. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dimas nih yang tadi Pak. Iya Mas Dimas. Iya. Gimana nih Mas Dimas? Ada tawaran apa lagi nih? Ada lowongan kerjaan nggak ya Pak ya? Iya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi Masya Allah, riba itu dosanya luar biasa. Ya, dosanya luar biasa. Bahkan yang paling ringan itu pun seperti berzina dengan ibu kandung. Bayangkan, ya orang berzina dengan ibu kandung itu yang paling kecil. Dan 1 dirham riba itu setara dengan 36 kali berzina. Ya, 1 dirham riba itu sekitar 70.000 gitu ya. Nah, jadi utang Bapak Ibu ini berapa ini? Utang kita ini yang pernah kita utang ini berapa? Ya, kalau utangnya tinggal dikalikan aja, dibagi 70.000 dikalikan 36, zina. Wah, Masya Allah, luar biasa dosanya. Itulah yang dulu membuat saya gelisah, betul-betul gelisah, ya, dengan masalah hutang riba itu. Ya, mungkin kita nggak pernah berzina, tapi dengan dosa riba itu sudah dosanya udah melebihi orang berzina. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, riba itu sendiri bukan hanya dilarang menurut Islam, tapi ternyata menurut Kristen pun ya, menurut Kristen pun juga dilarang. Nah, ini saya dapat dari mitra atau dari sahabat karib yang berlatar belakang seorang pendeta. Beliau kirimkan ini ya, bahwa riba dalam agama Kristen menurut Yehezkiel pasal 18 ayat 13 itu juga dilarang ya. Di situ disebutkan bahwa memungut bunga uang dan mengambil riba, ya, memungut bunga uang, orang yang ngutangi mengambil riba orang yang diutangi gitu ya. Itu orang yang demikian tidak akan hidup, segala kekejian ini dilakukannya dan ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, ya ini bahasanya pun kita tahu bahwa ini bahasanya ngeri ya. Artinya larangannya sebenarnya di Kristen juga luar biasa. Tapi memang masalah riba itu banyak orang menganggap hal yang biasa. Kenapa? Karena memang riba jarang didengung-dengungkan, gitu ya, jarang disampaikan masalah riba. Nah, ciri-ciri riba itu seperti apa sih? Ciri-ciri riba itu gampang, ya. Kalau dibayar lancar, kalau kita punya pinjaman, punya utang, dibayar lancar, kena bunga. Kalau telat, apalagi macet, kena denda. Kemudian kalau belum waktunya kita mau lunasi, malah kena penalti. Nah, itu ciri-ciri utang riba. Kira-kira utang Bapak Ibu model yang seperti ini enggak? Kalau utang Bapak Ibu model yang seperti ini, maka Bapak Ibu sudah terjebak dalam kubangan riba. Ya. Nah, kenapa sih orang-orang ini bisa terjebak pada riba? Ya, yang pertama karena ketidaktahuannya mengenai dosa riba. Yang kedua karena setiap orang juga masih punya banyak impian. Ya, karena ada pengen punya motor, punya mobil, punya rumah, punya bisa jalan-jalan ke luar negeri, umroh, haji. Ya, kemudian yang punya anak juga pengen menyekolahkan anaknya, pengen menikahkan anaknya. Yang sebagian dari mereka berpikir bahwa kalau tidak dengan cara berhutang, bagaimana saya bisa wujudkan impian-impian itu? Ya. Makanya sekarang ini yang namanya hutang menjadi satu hal yang biasa, mulai dari motor, mobil, bahkan perkakas-perkakas rumah tangga pun, ya, mebeler juga itu banyak yang dimiliki dengan cara kredit atau hutang. Nah, Bapak Ibu, setelah kita pada hari ini tadi, di awal acara tadi, kita sudah melihat video tentang dosa riba, maka mulai saat ini mestinya ada satu impian yang harus kita tambahkan dan itu harus kita upayakan untuk bisa segera kita wujudkan, yaitu lunas hutang dan bebas riba. Itu yang saat ini impian yang harus diprioritaskan karena dosa riba begitu luar biasa. Ya, sementara kita ini dalam hidup kita
kita pengen selamat dunia dan akhirat. Nah, kayaknya kalau kita masih punya utang riba, berat untuk bisa selamat akhiratnya. Kenapa? Karena kalau kita masih punya hutang riba, maka kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya segera selesaikan itu. Dan bagaimana mewujudkannya, insya Allah hari ini kita akan berbagi. Bagaimana supaya kita bisa cepat terbebas dari hutang dan riba. Nah, maka solusinya adalah kita dari komunitas anti riba ini bekerja sama dengan PT BES. Nah, ini. Dan faktanya dalam 2,5 tahun saja, itu sudah lebih dari 2.000 mobil cash yang dibagikan. Ya. PT BES sudah membagikan dalam 2,5 tahun lebih dari 100 rumah yang masing-masing nilainya 1 miliar. Coba 2,5 tahun sudah banyak sekali yang dibagikan. Dan ini adalah sebagian ya dari mereka-mereka yang sudah menjadi bukti, para peraih rewardnya. Nih, bahkan kemarin ya di bulan Maret-April itu PT BES membuat promo yang namanya promo Lebaran ya. Promo Lebaran, dan hanya dalam waktu 2 bulan saja perusahaan membagikan lebih dari 60 miliar. Ya, dibagikan 7 rumah yang nilainya masing-masing 1 miliar, dibagikan mobil jumlahnya 46 yang nilainya 500 juta, dan 203 mobil yang nilainya 150 juta, belum lagi motor banyak banget, beratus-ratus motor yang nilainya 20 juta. Nah, nih bayangkan, hanya dalam waktu 2 bulan ada perusahaan yang bagi-bagi mobil, bagi-bagi motor, bagi-bagi rumah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kali ini menyaksikan juga mudah-mudahan akan mendapatkan ini semua. Ya. Nah, selain itu inilah faktanya, buktinya beberapa leader yang menjadi bukti, ya, dengan berbagai latar belakang. Ada tukang bakso, ada anak sopir bis damri, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada ustadz, ada polisi, ada tentara, banyak banget. Pokoknya latar belakang apapun, ya, Bapak Ibu insya Allah bisa seperti mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang PT BES. Ya, PT BES itu adalah singkatan, ya. BES itu singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Sesuai dengan namanya, alamatnya pun juga ada di Bandung, di Grand Suropati Core, Jalan Mustafa nomor 39, Bandung. Nah, yang menarik dari PT BES ini adalah visi, misi, dan motonya. Ya, visi, misi, dan motonya. Visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Coba Bapak Ibu cek, ada nggak perusahaan yang punya visi seperti ini selain PT BES? Bapak Ibu nggak akan temukan ya, perusahaan yang punya visi membantu umat bebas hutang riba. Yang ada adalah banyak sekali adalah perusahaan-perusahaan yang justru menawarkan hutang dan riba. Saya saja sampai hari ini masih sering banget dapat SMS pinjaman gitu ya. Nah, dulu masih aktif di usaha-usaha konvensional, wah itu juga sama, sering didatangi dari lembaga keuangan ya, nawarin pinjaman. Coba banyak banget perusahaan-perusahaan yang menawarkan riba, tapi ada satu perusahaan yang luar biasa ya, perusahaan Indonesia dalam negeri ya, yang punya visi membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kalau kita pahami dan kita ikuti dari awal tadi mengenai dosa riba, maka sebenarnya visinya dari PT BES ini bukan hanya sekedar visi dunia, tetapi visinya ini berdimensi dunia dan akhirat. Maka misinya pun sangat luar biasa, sangat keren, yaitu melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Ini misinya itu melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Itu miliarder yang sesungguhnya, bukan miliarder seolah-olah ya,
Tadi kita lihat dalam 2,5 tahun saja sudah membagikan sekian banyak, itu masih di awal-awal, dan PTBS insya Allah semakin tahun maka akan semakin banyak, semakin meningkat orang-orang yang kemudian menjadi miliarder bersama PTBS, miliarder yang sesungguhnya. Secara pribadi ya, saya sendiri mungkin ya orang menganggap sudah menjadi miliarder sudah lama. Ya, mungkin ya secara pribadi, tapi itu seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Ya punya rumah nilainya miliaran, tetapi sertifikatnya nggak di rumah. Maka pertanyaannya itu sebenarnya rumah siapa? Rumah saya atau bukan? Ya, kalau rumah saya lupa 4 bulan ngangsur kok ada yang ribut, berarti itu bukan rumah saya. Baru seolah-olah itu rumah saya gitu ya. Mobil sertifikat BPKB-nya nggak di rumah dan sebagainya lah. Nah, jadi banyak sekali di luaran sana orang-orang yang kelihatannya miliarder, tapi bukan miliarder yang sesungguhnya, tetapi miliarder seolah-olah. Punya motor seolah-olah. Karena kalau nggak cicil 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba di jalan bisa saja di stop, kemudian dirampas motornya, dirampas mobilnya. Banyak nggak kejadian seperti itu? Oh banyak. Ya, atau didatengin, diteror, dan sebagainya. Nah, tapi insya Allah kalau kita nanti ya menjalankan solusi ini bersama PTBS, insya Allah kita akan menjadi miliarder yang sesungguhnya, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat orang-orang yang sebelumnya ditampilkan itu, ya foto-fotonya. Nah, mereka itu adalah miliarder-miliarder yang sesungguhnya, bukan seolah-olah. Hampir semua aset yang dimiliki, ya surat-suratnya semua ada di rumah. Kemudian motonya adalah go berkah no riba. Apapun ya, kita selalu berusaha bahwa rezeki yang kita peroleh ini adalah rezeki yang berkah. Nah, untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu salah satunya ya mau nggak mau harus kita tinggalkan riba. Karena selama kita masih terjebak pada riba, ya maka rezeki kita nggak akan berkah. Karena riba sendiri itu haram. Riba itu haram, dan di dalam sesuatu yang haram tidak akan ada keberkahan. Makanya kita harus tinggalkan riba. Maka go berkah, no riba. Tadi kalau MC kita Mbak Fani ya, PTBS go berkah, no riba ya, karena memang itulah moto dari PTBS. Nah, PTBS ini adalah perusahaan yang legal, semua legalitasnya lengkap ya. Kemudian kita juga punya produk-produk yang halal, dan sistemnya juga sudah sesuai dengan syariah karena tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Ya, semua tidak ada unsur perjudian atau untung-untungan, tidak ada sesuatu yang tidak jelas, ketidakjelasan, dan tidak ada riba. Ya, nah luar biasanya ya, PTBS ini membuktikan bahwa dalam waktu yang singkat membuktikan menjadi perusahaan yang benar-benar dikelola secara profesional. Ya, sehingga dalam waktu singkat pun kemarin di tahun 2020 di ajang Helmi Atamimi Award, ya ini kebetulan setelah tahun 2020 belum diselenggarakan lagi karena ada pandemi ya. Nah, di tahun 2020 di awal 2020 PTBS ya di ajang Helmi Atamimi Award meraih 3 penghargaan sekaligus. 3 penghargaan ya. Penghargaan yang pertama adalah the best member growth of the year. Jadi pertumbuhan mitra yang paling banyak ya pada tahun itu. Kemudian yang kedua menyabet the most fastest growing company. Nah, ini yang perusahaan yang pertumbuhannya juga paling dahsyat ya, paling hebat. Jadi mitranya pertumbuhannya luar biasa. Sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa PTBS ini sangat diminati oleh banyak orang. Otomatis karena pertumbuhannya luar biasa juga, maka pertumbuhan dari perusahaannya pun menjadi dahsyat. Dan yang ketiga kita menyabet the best product of the year. Artinya produk kita ada satu produk yang benar-benar fenomenal sehingga mendapatkan penghargaan sebagai product of the year ya. Nah, itu menunjukkan bahwa PTBS itu tidak main-main, serius, dan bukan sekedar perusahaan asal ada, tapi benar-benar perusahaan yang
dikelola secara profesional sehingga ada prestasi-prestasi atau ada penghargaan-penghargaan yang akhirnya bisa diperoleh. Oke,